99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan sanak perempat dimanapun berada. Senang bahagia sekali pada kesempatan hari ini di edisi Jumat 10 Januari 2025 kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Baisukan. Nah, di hari ini Ulun Rinda sudah bersama dua narasumber kita yang hadir di studio. Ada Pak Irsyadur Rahman Ahmad MAG. Beliau ini adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mendengar suara Sidin aja udah saat benar. Kayak apa berpian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat lah. Sehat, Okay. Masya Allah. Nah, sekong lagi ini adalah Yusina Eni Stirman, mahasiswi studi agama Islam, studi agama lah. Nah, apa kabar pian juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kelihatan cerah juga pian hari ini, sumringah, banyak senyum. Pastinya bahagia juga lah kita kalau bertamuan pulang di hari ini. Alhamdulillah. Harus bahagia boleh. Iya, harus bahagia. Kayak apapun caranya harus bahagia Ya, ya. Kalau betul. kebahagiaan itu kita seorang menciptakan, bukan orang Betul lain. Yang sekali. adalah Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana kita mengenal ulama Banjar karismatik guru sekumpul. Nah, hanya aja tadi haulnya kita peringati itu luar biasa. Banyak Betul. benar nang datang dari mana-mana. 4 juta lebih kalau lah. Iya. Kalau ada salah tuh nang datang karena begitu karismanya Sidin lah. Masya Allah. Nah, kita akan bicarakan ini. Silahkan Kaina pian yang hendak umpat bergabung boleh silahkan di 051132522602 atau juga melalui WhatsApp 0895095339 atau juga melalui YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin lah. Nah, mungkin di awal pian bisa apa karanya mengawali dulu penderan kita. Nah, silakan baik. Pak. Pak, apa lu mengionya Pak Irsya kah? Pak Irsyad, Bu. Pak Irsyad lah. Jangan Irsa, Bu, ya, tanggung. D-nya tertinggal tersampai Iya, di mana kala. tinggi. Oke, silakan Pak Irsyad. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asayyidil anbiya wa takhassahum bit-taubati wal inabati liyakunu minat taibina wal awwabina minad dunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal musaddiqin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita semua, dan patut bagi kita semua untuk bersyukur dengan nikmat tersebut karena sesuai dengan firman Allah yang mana ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nang bersyukur ku tambah, ujar Allah. Nang kada bersyukur, nah, ini peringatan bahwa ujar Allah Subhanahu wa taala, azabku itu adalah sangatlah pedih. Maka patut bagi kita untuk bersyukur dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalulah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pendengar rahimakumullah dimanapun berada, mudah-mudahan semua kita Allah sehatkan dan Allah ridhoi kepada kita. Mengenai tema hari ini yang sebenarnya memang masih hangat, Bu, ya, masih hangat karena hal yang begitu luar biasa.
yaitu mengenang ulama karismatik. Wah, ini Masya Allah, sudah ulama karismatik ulang. Nah, kan berarti Karismatiknya itu yang luar biasa. karismatiknya itu yang luar biasa. Kalau ulama mungkin banyak, Banyak. tapi yang karismatik, yang dalam artian karismatik itu adalah apa ya, orang memandang tuh nyaman, itu paling mudahnya. Orang memandang nyaman, baik itu dengan wajah beliau, baik itu dengan sikap beliau ataupun hal yang lain daripada beliau, itu luar biasa. Kalau ulama mungkin sebagian, ya sebagian, tapi yang karismatik ini yang Masya Allah. Dan yang luar biasanya adalah khususnya paguruan kita semua, tokoh yang begitu luar biasa, Abah Guru Sekumpul. Nah, orang nyambat kan Abah Guru Sekumpul. Kalau ulun pribadi, termasuk ulun mengumpati kuitan ulun itu, apalagi ngaran sidin kan Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini yang sudah tahu kita. Cuma mungkin ulun mengumpati adab dari kuitan ulun, beliau tuh kada suah mengiau ngaran sidin, tapi yang beliau panggil adalah Syekhuna Sekumpul. Nah, ini bagian dari adab. Dan ini Masya Allah yang luar biasa, kita memiliki ulama yang begitu luar biasa, yang ketika beliau hidup memberikan sesuatu yang indah, dan ketika beliau pun Sudah meninggal. sudah Allah panggil, jauh lebih indah. Dapat menimbulkan cinta yang begitu luar biasa, dapat menimbulkan sayang yang begitu luar biasa. Mereka yang pernah bertemu dengan beliau itu mengorbankan hal apa yang mereka berikan, apa yang mereka miliki, bahkan yang belum pernah pun itu sama hal yang demikian. Jika kita tuh belum bertamu aja cintanya luar biasa. Apalagi nang sudah bertamu. Pernah bertamu. Enggih kayak lawan pasangan juga lah. Oh, nangaran cinta tuh jam 6 lah hambili aja. Bah, belum lagi jam 6. Datang dah. Itu membuktikan orang yang cinta. Dan inilah luar biasanya kita, khususnya Kalimantan Selatan, terkhusus lagi mereka-mereka yang dekat dengan beliau, berdomisili dekat dengan beliau, itu patuah-patuah beliau ataupun pesan-pesan beliau itu selalu digunakan. Dan bahkan jauh lebih daripada itu, tanpa kita sadari apa yang diajarkan beliau, mereka-mereka yang tidak pernah bertemu dapat melakukan apa yang beliau kerjakan. Dalam artian apa ya, kedudukan yang begitu luar biasa, karismatiknya beliau, magnetnya beliau, bahkan semuanya apa yang beliau korbankan ternyata menjadikan hasil yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada Syekhuna Sekumpul, mudah-mudahan Allah berikan pula kepada kita. Ya, artinya beliau sudah mencontohkan itu ya. Beliau sudah mencontohkan hal yang demikian. Dan utama mungkin pandangan ulun pribadi, kalau karomah ulun yakin buhan kita ini tahu aja sudah berataan. Apalagi nang semalam ada nang sempat ulun terbuka sosial media, gas habis kompor tetap menyala, ya ada aja juga. Karomah beliau. Karomah beliau. Cuma mungkin ada sebagian yang menganggap itu adalah ya yang namanya manusia kan tidak dapat bagi kita untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda dengan kita. Yang jelas bagi kita, seseorang itu memiliki kemuliaan masing-masing. Termasuk, mohon maaf, orang tua kita semuanya pun memiliki kemuliaan masing-masing. Doa diijabah itu dari orang tua, khususnya yang orang tua kepada anaknya itu diijabah doanya. Apalagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam artian yang lain gak ada diijabah. Nah, artinya ridho orang tua tuh ridho orang tua. Ridho orang tua itu yang akan menyertai kesuksesan dari seorang anak. Nah, termasuk pula ridhonya guru kita. Itu pun akan membarengi dari hal yang kita inginkan, yang mana kita semua pasti menginginkan sesuatu yang indah, bukan hanya di dunia, terlebih lagi adalah di akhirat. Karena di dunia ya satu umat, tapi di akhirat Masya Allah. Tapi sepengetahuan kita semua, beliau merupakan hal yang begitu luar biasa. Kalau diungkapkan kayaknya tidak akan cukup, Bu. Iya. Karena luar biasanya beliau. Luar biasanya beliau. Luar biasanya beliau. Orang yang pernah bertemu, orang yang pernah
bersusah payah. Bahkan ini kan yang hal yang begitu kagum ulun pribadi, orang yang kada pernah bertemu itu aja cintanya luar biasa. Kada suah bertemu kan nih haul ke-20. Pin umur berapa? 20. Suah bertemu? Belum bertemu. Ada yang banget paling itu. Ada yang banget. Kada suah melihat sidin, kada suah bertemu lawan sidin, tapi habis-habisan. Iya. Ini hal yang kada kau dipikirkan. Iya. Kadang kita nih kan sudah bertamu, sudah iya, dilayani inya sudah iya, tapi ya tetap aja anda bahasa orang Banjar tuh pina pisit. Nah, kan kayak lawan bini kan. Iya. Bahana ada join tenang laki pina Bahano berarti. bahano. Padahal bini kan melayani. Iya. Sabarataan tuh sudah. Tapi kan kadang ada aja yang kada setia, kada jujur. Tapi inilah hal yang begitu luar biasanya beliau, dan ulun yakini apa yang Allah berikan kepada beliau itu lantaran apa yang beliau kerjakan semasa hidup beliau. Mulai dari halusnya beliau sampai dengan orang tua juga, khususnya kepada orang tua beliau juga. Karena kan abah guru tuh lawan kuitan sidin pun juga masya Allah luar biasa. Karena beliau luar biasa. Akhlak beliau, kayak apanya beliau itu kan tuh sudah luar biasa. Ini jadi cermin bagi kita, jadi contoh bagi kita. Apa yang dikerjakan oleh abah guru itu harus dan kita upayakan semaksimal mungkin dalam mengerjakan apa yang beliau kerjakan. Kalau menakib, ulun yakin diantara kita pasti rancak sudah baca manakibnya. Kayak apa sidin halusnya, ya kan? Kemudian kayak apa keseharian beliau, yang mana makanya sesuai dengan firman Allah yang tadi, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah ini paling mudah, dan menjauhi larangan Allah. Allah jaga seseorang itu adalah hal yang luar biasa. Taatnya beliau mulai dari halus, jauhnya beliau maksiat mulai dari halus. Mun kayak kita nih ya kayak tupang lah. Pas lagi paparak, ampun maaf, paparak ya sudah uzur udah, hanya mulai taat. Maksiat bah kawai kena bertaubat. Nah, tapi inilah jadi contoh bagi kita semua. Mudah-mudahan keberkahan terus menghampiri kepada kita, khususnya berkah dari Syekhuna sekumpul. Dan ini pun juga dicontohkan orang tua beliau, ya, nenek betul. beliau ya. Iya, betul. Dan ini yang mungkin ditanamkan sejak dini kepada dari beliau. Guru sekumpul. Karena ya itulah mun dikisahkan tuh memang kada ada habisnya. Ya kadang orang tuh ada yang mohon maaf mahajar nyamannya sidin jar wahini. Kada tahu perjalanannya. Kada tahu perjalanannya tuh luar biasa. Perjalanan ya kayak kita juga kan tetamu kawan malah nyaman situ sukses ya. Kada tahu seorang ini bejujuknya kayak apa, betitinya kayak apa, orang melihatnya kena melihat hasilnya aja. Melihat hasilnya mah nyaman lah jar apa misalnya lah dapat menantu bungas, apalagi itu Sugi, pintar, pemberian, soleh, bah lengkap badan. Mau untungnya lah situ aja. Tapi kan kada semudah itu. Orang mengira mungkin ya hal yang demikian, cuma sebenarnya mohon maaf, Allah tuh sudah menyebutkan yang baik lawan yang baik, yang kada baik lawan nang kada baik. Berarti sepadan. Berarti kan orang yang baik, berarti kita menginginkan pasangan yang baik, berarti mau kada mau kita juga harus berbenah. Iya, berbenah apa yang kurang bagus. Tapi semua dalam kehidupan kita itu menjadi cermin ataupun nasihat bagi kita semua. Dan khususnya untuk haul tadi, masya Allah. Kalau dari kepolisian nyambat 4,1 ya. 4,1 pada lebih lah. Ada yang menyambat lebih jadi. Cuma ulun nih kalau polisi kan menyambatkan tuh melalui jaringan telepon. Tapi kan sebenarnya bukan hanya jaringan telepon, ada aja juga yang kehabisan baterai, ada nang kakanak kada tahitung, ada juga nang kada bisi HP. Itu bisa kali lipatnya. Bisa kali lipat. Tapi itulah luar biasanya beliau. Luar biasanya beliau, orang-orang yang kada suah pernah bertemu pasti akan ingin bertemu kepada beliau. Dan hal nang ulun kagumi khususnya di Kalimantan Selatan itu
sami'na wa ata'na. Taat kepada paguruan. Oke. Ujar paguruan A, ujar paguruan B, tanpa Iya, ada luar biasa komentar di daerah sedikit kita pun ini, itu Bang. taat. Dan kada pernah membahas Iya. Kalau sudah dibahas pasti bagus, Bang. pasti Apa bagus. Sesuruhan sih Tapi kitanya aja lagi tinggal kayak, Bang. kitanya aja, nah itu Bang. Cuma ya kadang itulah ya di daerah lain kayak itu juga. Cuma kalau kayak wadah kita nih hampir rata-rata ujar guru sudah ya dah. Contohnya lah, mohon maaf, kadang di majelis-majelis ibu-ibu, Bu, ini bulah amalakan ini, nggih dah, tanpa mengetahui apa fadilahnya, apa keuntungannya, apa yang total, caranya seperti apa, beramalkan gawi sudah selesai. Nah, Karena kadang pasti bagus. yang penting Kalau kita pasti- terlalu jelimet, anak tahu ini itu secara detail, akhirnya ada menggawi. Nah, itu baik terlalu sibuk dalam menggali. Iya. Nah, terlalu apa ngarannya nih? Ya jakajar orang tuh lah kayak kita bermasak nih. Mau bermasak pina berhimat, rasai ujung-ujung kada makan. Orang lain yang mau makan. Enak ya orang tuh lah. Nyaman jar orang. Gulak. Tapi kitanya yang tukang masak melihat orang gin kanyang deh. Nah, itu. tapi inilah luar biasanya khususnya masyarakat kita khususnya di Kalimantan Selatan yang mudah-mudahan keberkahan terus menghampiri kepada kita semua. Ya, amin. Nah, kita terima telepon aja dulu lah. Iya, siap. Nah, ulun belum melakukan isi ading lagi nih. Karena ibani beliau weh. Oke. Ayo nah, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Sadam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz lah. Nang pian pesa tu rasa tebay, rasa ada sidin dihiga. Nah ini pribadi ulun Pak Ustaz lah. Tapi ulun mohon maaf sebelumnya. Bagi orang yang tidak percaya, silahkan tidur dari sekarang, bangunnya tahun depan Pak Ustaz teh, supaya umpat. Nah itu benar ya. Jadi setiap ulun ingat lon sidin tu rasa ada di higa sidin Pak Ustaz teh. Penglihatan batin ulun tu bersurban hijau sidin. Masya Allah. Nah jadi maju ulun taguran nih bagi ulun nih. Ulun kan orangnya wangal juga Pak Ustaz teh. Ulun mengaku jawa wangal ulun nih. Jadi jamaah ulun taguran sidin nang apa kane. Nah karena waktu beliau hidup itu ulun sawat menerima amaliyah. Nah amaliyah apa tarekah astaman kah? Ya sama nih. Nah itu jadi sampai-sampai ujar sidin aku pada usah aja sidin ditawasul tuh ya kalau tapi dengaran ulun menerima lawan sidin pada awal itu Pak. Nah di situ kada pasian ulun tuh di situ tatap ulun buat sidin. Iya Ya. Nah coba ditawasul tuh ada kalau sidin. Ya. Nah sedangkan kita menerima lawan sidin masa ditinggal sidin. Nah itu. Nah, itu iya kalau nah itu Bang Ustaz teh. Jadi ulun subhanallah kalau kada salah Pak Ustaz lah 93 kah ulun tuh nang rame-ramenya dulu tuh. Iya. Enggak. Nah itu Ulun bebaya tunggal dah sih. beberapa cuma pian lah. Nah berarti ulun ini masih anum banar pada pian. Terasa. Nah justru rasa itu emang iya tuh ya Allah. Amunnya mengamalkan sesuatu kan dia rasa di mapam. Nah. Nah itu. Jadi sampai ujar sidin ulang ulun ingat banar Pak Ustaz teh bilanya artinya menghitung-hitung dosa nih kalau ulun kada berhitung lagi Pak Ustaz teh mungkin ratusan kontainer sudah ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita pada taat. Nah artinya nang kebaikan tuh kalau dosa diganang Pak Ustaz teh Ya, puji ya Allah. Allah nang kejahatan kita itu nah ujar ulun berapa kontainer sudah itu. Iya. Nah jadi ujar sidin kalau nyabi istighfar hadirakan jasidin nang beberapa kontainer tadi tuh. Nah di dalamnya tuh ada nyiur, ada batang nyiur, ada daun nyiur, artinya tuh macam-macam Pak Ustaz Iya, lah. buat Ada beratan durian, nah durian mangkal, durian buruk, ada semua tuh di dalamnya tuh Pak Ustaz teh. Iya kalau dihadirakan beratan. Oke. Nah anu kira-kira mantik ulun nih paham aja kalau Ya, paham. Nah iya kalau jadi kalau sebesambat kena ngalih pulang ya Allah. Nah ini tuh Bang. Jadi dihadirakan dulu jasidin hanya beristighfar. Nah, jadi paham ulun pula nang kene Pak Ustaz teh. Kan ada orang bodoh, ya Allah, ampuni dosa ulun berataan. Dalam ulun menyahuti enak lo. Nah membuat ikam ini macam-macam tuh ikam disambati nang apa-apa. Nah. Allah tuh jujur aja maha pengampun ya Allah. Iya betul. Nah, atau cuma disambati.
Iya. nang ini tapi Pujian jangan dulu nyaring kepada juga. Allah. Amun Iya. mendengar kena presenter ketawa presenter tuh Pak Ustaz. Nah, inggih. Nah, jadi ulun bersyukur benar Pak Ustaz teh. Subhanallah, subhanallah. Jadi ulun mendengar kisah Pak Ustaz lah, stomat presenter lah. Nggih. Nang kene Pak Ustaz teh ada orang pula dari Surabaya kan dari manakah itu? Iya. Di kada pernah seumur hidup ke Kalimantan Selatan. Iya. Lalu umpat bakapal Pak Ustaz teh. Aku hendak ke Martapura aja sidin. Masarnya jadi kenapa kada sasat? Nang kayak apa aku sasat aja sidin di belakang. Nah, ayo. Iya kan? Jadi kalau orang kada percaya mustahil tuh Pak Ustaz teh. Ya. Nah ya kalau mustahil, tetapi kalau dengan pandangan itu Pak Ustaz teh, insya Allah aja lebih pada nang itu ya Allah. Nah, tapi ini wallahu alam bujur kadanya kada tahu cuma ulun mendengar kisah nang itu. Iya. Nah, lawan orang pulang berkumpul menurut itu kurang lebih 5 jutaan uja kita kalah Makkah. Iya. Nah, ya kalau Pak Ustaz makanya kita nangarnya Serambi itu Pak Ustaz dipertahankan ya kalau. Iya. Nah, sampai ulun mahayal jakanya ulun berduit, ulun ulah artinya 10 kali lapangan luasnya Pak Ustaz untuk jamaah. Ya kalau. Nah, di pinggir-pinggir segi 4 itu rumah. Nah, artinya rumah nang gratis tuh nang di tempat ya apa dan sebagainya ya kalau. Semuanya gratis kemarin. Nah, itu dia artinya di belakang masjid, tapi nangaran mahayal nih artinya masih gratis Pak Ustaz teh mau ayo lu mahanya menyabayar lu kada pun juga kada boleh. Tapi mun ka itu pian kayaknya kami pulang ada kawa umpat amal. Saya kada Pak Ustaz teh pian tuh di dalam di daerah situ juga. Oh, gitu. Ini hayal lah. Daerah situ juga nangaran mahayal tuh kan masih gratis ya kalau. Jadi orang-orang nang di sana tuh Pak Ustaz teh diulahkan apa ditukari rumahnya mbak itu diulahkan pulang cuma sekitar situ juga. Nah, itu hayalan ulun Pak Ustaz teh. Siapa tahu kena suatu saat Kabul. anak cucu kita di itu kan ya Allah. Iya. Nah, berkah sidin juga. Iya. Nah, imbah itu pun bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iya, kurang betul. apa ya kalau Pak Ustaz, makanya kita meminta udhuni astajib lakum. Nah, siapa mantap tahu tuh. kabul. Nah, itu aja ulun Pak Ustaz untuk Nggih. menjawab ulun Pak Ustaz lah. Terima kasih banyak. banyak ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadam yang ada di Kampung Melayu. Nah, kita terimakan lagi dulu. Boleh. Oke. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Nggih, ini Abah Supian pinanya. Ya kah? Nggih, apa kabar Abah Supian? Kabar baik, Nggih, Mbak Rida. silakan. Jadi ulun Pak Ustadz lah. Ulun tuh mengagumi Sidin tuh apa yang disampaikan Sidin tuh bahasa Sidin tuh mudah dimengerti orang seberataan. Iya. Seberataan kalangan mudah memahami nasihat-nasihat beliau tuh. Dan ulun pernah mengalami itu secara waktu itu ulun hadir di majelis Sidin itu. Waktu itu menjelaskan, ulun kan ingat apa yang Sidin jelaskan. Sidin pahamlah Sidin. Tapi ulun menyahuti dalam hati ulun belum paham sambil berkuling. Kan Sidin mau ulangi. Penjelasan Sidin itu nah. Tahu bahasa Jadi Sidin lah. luar biasa bujur. Iya benar kita dalam hati aja pada kada paham. Nah waktu ya ini diulangi Sidin paham lah sudah Sidin. Bonggot dulu nanya Sidin sampai. Tapi lo ada nolong tangan nantian lah. Jadi pernah menyambat ini. Jangan berpingkot dan korban guru Sidin. Pikir kian paham lah maksud Sidin kayak itu dah. Jangan berpingkot dan korban guru Sidin. Nah itu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dua penelpon kita lah. Tadi ada Pak Sadam di Kampung Melayu, ada Mbah Supian di Plehari. Nah, bisa ditanggapi, silahkan. Lihat gak dulu Pak Irsan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya khususnya untuk pertama Pak Sadam dan Abah Supian mula. Abah Supian mudah-mudahan Allah sehatkan pun Sidin berataan. Mengenai tentang kayak apa luar biasanya beliau tuh kada kau dikisahkan. Kada orang-orang yang apa namanya yang merasakan hal yang demikian sebenarnya pun banyak.
Iya. bukan Kada habisnya satu tupang kada pengesahan kada sendiri. ada habisnya. Iya. Kita aja ulun jujur bulah, ulun termasuk yang 2 tahun ini, karena kan tahun sebelumnya di tahun 2022 ya, itu dadakan kemarin tuh awal. Nah sebelumnya itu kan ditiadakan karena COVID. Di tahun 2022 itu dadakan, ulun hadir di sana. Tapi sebelumnya ulun hadir juga kan. Nah lalu 2 tahun ini ulun pribadi dan kawan-kawan khususnya di wadah ulun, kami membantu kelancaran jalan sambil kalau bahasa orang lain itu relawan lah. Iya, banyak mana relawan ya. Banyak mana relawan. Kada kau dihitung, Iya. kada kau dihitung. Saking semuanya itu merasa bahwa acara ini adalah acara kita. Iya. Acara ini adalah milik kita dan kita upayakan yang terbaik. Iya. Bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Termasuk itu adalah tamu-tamunya Abah Guru. Tamu-tamunya Syekhuna sekumpul itu Masya Allah. Dan kami kalau tahun sebelumnya sekedar biasa aja, tahun ini jauh lebih kami siapkan. Ternyata hal yang luar biasa. Anak-anak ikut, termasuk anak ulun pun juga ikut. Tapi hal yang ulun dapati, kakawanan tuh kadada yang garingnya. Iya, alhamdulillah. Sehat beratahan. Padahal sempat hujan juga lah. Walaupun sempat hujan. Dan itu ya Allah Masya Allah jarulun. Di tahun sebelumnya hal yang demikian juga. Tapi kalau ditakuni ripuh ataupun kada ripuh, kalau pada saat itu perasaan iya, tapi setelah bulik suasana seperti biasa tanpa ada kelelahan sedikit pun. Dan kalau sebelumnya ulun menghadiri sebelum banyaknya kayak ini pula, itu di malam Minggu ulun turun. Malam Minggu itu kan biasanya di Kubah. Kemudian di malam Seninnya itu acara puncaknya di musola. Dan itu ulun kayak orang umpat bakajal kamuka, alhamdulillah ulun hampir mendekati betul-betul. Cuma memang kalau hendak di musola juru orang itu kan besungsung. Iya, besungsung. Ada Besungsung subuhan. Tapi kalau malam di situ kan hampir rata-rata semua rumah itu welcome. Silahkan masuk. Hendak apa aja di rumah silahkan. Hendak tapi mun sebutin kamar solo berdua kada apa mula. Apalagi lain pasangan kada boleh. Nah, tapi mereka yang hadir ke sana semuanya Masya Allah, Allah bersihkan hati mereka. Khususnya pada saat itu tanpa ada rasa dengki, tanpa ada rasa iri, dan tanpa ada rasa dusta. Dan hal yang begitu luar biasa pun, keangkuhan diri itu tidak ada. Luruh semuanya, dan semuanya itu rata. Dan termasuk yang Masya Allah luar biasanya ulama-ulama kita yang hadir pada saat itu pun mereka patuh dengan aturan yang ada. Kalau seolah-olah aku nih derajatku tertinggi ini di sini itu kada ada lagi di sana. Semua di sana itu rata, Masya Allah. Dan ketundukan itu semuanya rata, mengumpati arahan dan aturan-aturan yang sudah ada di sana. Dan itu Masya Allah luar biasa. Kalau ditakuni kayak semalam lah ada membawa bungkusan sekian banyak. Aku jadi sidin orang menjulungi, aku buat teh jadi sidin. Karena aku bagi aja juga pang jadi sidin kan. Cuma yang jauh lebih ulun luar biasa, keangkuhan diri itu semuanya tidak ada. Dan sifat keinginan untuk mendahului itu pun tidak ada. Berjalan tanpa ada desak-desakan, barang hilang kadada. Pun kayak semalam tuh kan ada tacicir bini. Tacicir anak ada juga. Tacicir anak ada juga, tertinggal relawan hilang ada juga. Cuma itu sebenarnya masih jauh lebih banyak daripada itu, yang artinya itu hanya bagian kecil dan itu kadang jadi penghalang bagi mereka. Termasuk mohon maaf, menurut info kan ada orang yang bulik ke hulu sungai seharian sudah 5 jam, ada yang sudah 10 jam masih sampai di Istanbul, padahal boleh ke hulu sungai. Macetnya kayak ini, tapi takutnya esok tahun depan pasti tulak pula. Ada satu kenikmatan tersendiri. Ada satu kenikmatan, dan itu Masya Allah hikmatnya luar biasa, Pian. Dan itu kadang kita dapati di tempat lain. Makanya inilah yang luar biasanya Abah Guru, beliau menanamkan khususnya salawat. Karena salawat itulah
yang akan menenangkan hati yang penuh dengan api, hati yang penuh dengan keinginan yang besar, tapi dengan salawat itu akan menjadi padam, bahkan akan menjadi hilang. Makanya luar biasanya salawat yang dilantunkan mulai dari semenjak abah guru Syekhuna Sekumpul ada sampai dengan saat ini itu tidak ada berubah. Syairnya tidak berubah, nadanya tidak berubah, dan setiap orang yang hadir itu pasti seolah-olah syair yang dibaca itu masuk ke dalam hatinya, walaupun orang tersebut kada paham. Inilah yang sudah sudah diupayakan untuk beliau. Kalau masalah kayak ujar Abah Sufyan tadi itu batagor dalam hati inilah belum paham nih perasa itu banyak Bu, bukan hanya beliau. Banyak. Dan biasanya diulang karena apa? Inilah luar biasanya guru. Kadang tanpa kita menginginkan sesuatu, guru itu paham apa yang diinginkan. Biasanya guru itu kada perlu ada nih murid batakon ini, tapi guru ini tahu keadaan muridnya masing-masing ini. Inilah yang harus disampaikan kepada mereka karena mereka dalam keadaan hal yang demikian. Dan itu tanpa kita sadari termasuk, dan ini pula yang terkadang ada pada orang tua yang itu menasihati kepada anaknya. Karena rasa itu timbul. Rasa itu timbul, dan itu pula yang ada pada Syekhuna Sekumpul. Beliau yang Masya Allah kawa memahami, bahkan nih luar biasanya beliau di masa yang akan datang beliau sudah dibukakan oleh Allah. TV belum ada, beliau sudah punya channel TV. Kemudian rekaman beliau yang dari tahun berapa itu masih ada. Padahal masa itu belum loh Bu. Tapi beliau sudah menyiapkan, dan beliau pasti tahu di masa yang akan datang kayak ini. Dan ini memang kita butuhkan, kita perlu memang kita butuhkan belajar saat ini. Dan betul kata Abah Sufyan tadi, penyampaian beliau tuh ringan seberataan, paham seberataan, dan mudah untuk difahami dan dimengerti serta digawi dalam keseharian kita. Cuma ya tergantung yang bersangkutan pulang kan, hendak menggawi adanya aja lagi. Kita pulang ya lah kembali kepada diri kita. Silakan hendak menambahkan. Ya, mungkin bisa juga si siapa namanya Yunisa bisa berkisah mungkin lah kemarin, mungkin waktu datang ke Wadah Guru Sekumpul. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai Gen Z lah ulun nih sangat bersyukur. Ibarat nih mic-nya, suara Pia tuh bagus, jangan kejauhan. Nah, sebagai Gen Z ulun yang lahir di tanah Banjar juga alhamdulillah sangat bersyukur baisi ulama yang sangat-sangat luar biasa kayak beliau nih. Ibaratnya bahkan haul beliau nih kan haul yang sangat besar kayak itu, bahkan seluruh dunia lah kayak itu kan. Abis itu kayak ketaatan beliau terhadap orang tua seperti apa, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Segalanya. Nah, apalagi misalnya kuitan ridho, alhamdulillah itu pasti dah Allah meridhoi juga. Allah meridhoi dan pasti lancar, alhamdulillah. Ulun gini rancak juga, misalnya nih Mbak Ijin lawan kuitan dibolehi, alhamdulillah pasti ada aja jalannya, ada aja kayak awalnya kan bingung hendak kayak apa, tapi Allah bukakan jalannya kayak itu. Ibaratnya kita belum berucap, hanya bergeritik dalam hati sudah dikabulkan kayak Masya Allah, betul kalau bisa lagi sudah. Jadi itu perlunya kita taat juga kepada orang tua lah supaya nyaman. Kita tuh selalu mendoakan, meridhoi. Insyaallah nyaman tuh jalannya. Sebutik itu aja lah Pak lah, Pak Ustadz lah. Kita menuruti kuitan. Ya itu. Cuma ya kadang itu Bu, kita ini kan ampun maaf mohon kadang masih ada hawa nafsu. Iya. Apalagi ya yang diajarkan oleh Syekhuna Sekumpul itu, walaupun kedudukan beliau tinggi, beliau tetap luar biasa terhadap orang tua beliau, terhadap paguruan beliau. Yang namanya orang tua, apalagi yang namanya guru, ya tetap walaupun posisi kita jauh lebih dikenal masyarakat, tetap beliau adalah paguruan kita, tetap beliau adalah orang tua kita. Ya sedewasa mungkin kita di luar, di rumah ya tetap anak. Tetap anak, jadi anak kayak apa aja orang tua memperlakukan lah. Nak atarakan aku aja, majar padahal dalam hati surani orang tahu.
Cuma ya itulah keridhaan. Kita harus menurunkan ego kita, karena keberkahan itu yang diajarkan, yang diajarkan utama oleh paguruan kita, dan khususnya Abah Guru kan, masya Allah. Kada kau dikisah pang lah, kada kau dikisah kayak apa beliau. Termasuk yang ini mohon maaf, di dalam manaqib beliau itu, beliau disuruh akan Kuitan Sidin bawa minyak tanah, belajar itu, bawa minyak tanah bahadiah lawan paguruan. Dan ini yang beliau laksanakan. Artinya kan bahadiah lawan paguruan itu adalah sesuatu yang akan menguntungkan kepada kita, apalagi sawat guru tadi ridho lawan kita. Tuh masya Allah. Masya Allah, benar Ustaz. Baik, nah kita kayaknya harus jeda dulu Pak Ustaz Tomat. Nah, baik, ini kita sambung lagi kita penderan kita lah. Perompak FM, suara budaya Banjar. Sayup-sayup terdengar doa-doa para peziarah memenuhi kubah Habib Hamid bin Abbas Bahashim yang dikenal dengan Habib Basiri. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang aulia Allah yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Beliau ini merupakan salah satu aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah majdubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahashim yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu. Itu tadi penjelasan dari Habib Fatur Rahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau Habib Basiri. Semasa beliau masih hidup, banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan. Hajah Maimunah, salah satu peziarah kubah Habib Basiri menjelaskan. Oleh karena di sini banyaknya wali-wali Allah, terutama khususnya Habib Hamid Bahashim Basiri, dan ini ada Habib Salim bin Muhammad Al-Habsyi, waliullah. Jadi kita kesini artinya memohon ridha Allah dan keberkatan para wali-wali Allah. Itu tujuan utama kita. Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan, selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon, ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau yang dikenal dengan Habib Basiri. Sampai beliau wafat pun masih banyak orang-orang berziarah ke makam beliau, bahkan dari berbagai pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami, dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, alhamdulillah. Terus Muhammad Ramul itu dari Mekah, muazin Masjidil Haram pernah datang ke sini. Makam Habib Hamid bin Abbas Bahashim berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dengan mudahnya akses jalan menuju kubah, baik melalui darat maupun melalui sungai. Hal ini memudahkan masyarakat untuk berziarah, terutama untuk mereka yang bermukim di pinggiran sungai, untuk menggunakan jukung atau perahu kecil dan menggunakan klotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.
di sini mudah masuk lewat menuju ke sini, bisa naik kapal juga masih bisa ya. Dulunya, Kampung Basirih terkenal rawan preman dan perampok. Namun, seiring dengan mulai ramainya para peziarah, Kampung Basirih saat ini justru lebih dikenal sebagai kampung wisata religi. Pesona Kubah Habib Basirih tidak hanya menjadi magnet masyarakat untuk berziarah. Kubah Habib Basirih per tahun ini juga menjadi satu-satunya wakil dari Kalimantan Selatan dalam anugerah Desa Wisata dan masuk 50 besar nominasi Desa Wisata se-Indonesia. Berikut penjelasan Ketua Pokdarwis Kampung Basirih, Husin Lutfi. Alhamdulillah ya, kami sejak mendengar bahwa Kubah Basirih masuk dalam 500 besar, berikutnya masuk 300 besar, berikutnya masuk 100 besar, dan terakhir ini kita masuk 50 besar. Senada dengan hal tersebut, Syarifah Haji Haramdana juga menjelaskan. Alhamdulillah mendapat nominasi ya 50 terbaik desa se-Indonesia. Acara penganugerahan Desa Wisata Indonesia Bangkit dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Berikut sambutan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Baik, alhamdulillah hari ini senang sekali kita atas nama warga Kota Banjarmasin, atas nama warga Basirih, kedatangan Mas Menteri Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, Ekraf Republik Indonesia, sebuah penghargaan dan selamat sukses. Tadi sudah diserahkan piagam penghargaan bahwa Desa Wisata Kubah Basirih masuk dalam 50 Desa Wisata terbaik Indonesia. Pastikan channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih Dang Sanak Pro4 yang masih bersama di 87,7 dan 99,6 MHz di Pandiran Baisukan. Kita masih bicara tentang mengenal ulama Banjar karismatik Guru Skumpo yang haulnya baru saja kita peringati ya. Dan masih bersama narasumber kita Pak Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad MAG. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, dan juga bersama pendamping narasumber ini ada Yusina Eni Stirman, mahasiswi studi agama. Ya, silakan untuk Anda yang barangkali masih ingin bergabung, boleh. Tadi sudah ada Pak Sadam dan juga Abah Sopian di Plehari ya. Boleh di 0895 3405 09539 ataupun juga di 0511 32 52 602. Ya, seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa banyak sekali karomah ya, luar biasa dari Guru Skumpo, dan ini juga kita sudah rasakan kemarin ya, rasa yang sangat luar biasa, nikmat yang luar biasa yang sudah datang ke acara haul beliau, tidak hanya dari masyarakat Banjarmasin tapi bahkan dari seluruh daerah ya. Bahkan luar provinsi, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri ya. Ada dari luar negeri yang merasakan suasana yang sangat luar biasa. Kadada duanya, Bu. Kadada duanya. Bahkan ulun hari Selasa sebelum haul, kan haul kita hari Ahad ya, hari Selasa tuh ulun beduh lo ke sana. Ternyata di sana itu sudah banyak yang berkumpul, yang dari Aceh sudah ada, yang dari Jawa sudahnya, bahkan ya ulun pribadi yang pada saat itu ziarah. Ya kita ngaran orang Banjarnya kan terancak nih. Parah soalnya lah. Parah. Dan itu pun sudah mulai berasa, Bu. Sudah mulai berasa. Tenda-tenda yang biasanya tempat parkir mobil ternyata di situ ditutup dan digunakan untuk acara. Dan itu sedikit pun Masya Allah. Kalau kita orang Banjar ini kan pinandu aja nih, mamana orang Banjar nih lah. Dan ulun yang di hari Selasa itu berbarengan dengan orang-orang yang ziarah. Hampir rata-rata orang yang dari luar itu ya, orang jauh-jauh lah, yang jauh-jauh ternyata Masya Allah kawaknya beliau, dan mereka itu padahal kada pernah bertemu.
Itu yang Masya Allah. Cuma kembali lagi bahwa apapun yang Allah berikan khususnya kepada Syekhuna Sekumpul itu utamanya adalah lantaran bagaimana takwanya beliau. Takwanya beliau, taatnya beliau, itulah yang kau menjadi contoh bagi kita semua. Selama ketaatan itu tinggi, insya Allah akan berbalas dengan keindahan. Ya kalau dikati sambat orang apa ngarannya nih bujur juaka tuh setiap orang masing-masing. Kita punya pengalaman spiritual sendiri. Iya, dan itu tidak bisa diapa-apai. Dan ya bagian bukti cinta kita. Mungkin Bu Hanbian ada yang sudah nonton podcastnya Habib Husein Jakbar. Itu Masya Allah, beliau yang pertama kali datang merasakan hal yang begitu luar biasa. Dan itu ulun dengar sembari ulun ke kantor. Dan itu lebih istilah berjalan tuh begimit biasanya kan hendak nak sampai nih sambil hendak mendengarkan. Tanpa disadari air mata menetes. Yang beliau yang kada pernah dan sekali hadir ke sana, beliau Masya Allah merasakan hal yang begitu luar biasa dan beliau sampaikan. Dan itu sambil di jalan sambil meneteskan air mata, terharu Masya Allah. Orang yang jauh ini yang pertama nih merasakan hal yang demikian. Terkadang perlu cermin bagi kita yang sudah sering. Apakah merasakan apa yang beliau rasakan? Ini yang perlu bagi kita pengalaman hal yang demikian. Cuma ya namanya orang cinta pula. Dan kayak di pesan beliau itu tuh, kalau kita cinta setidaknya untuk menumbuhkan rasa cinta, ya pajang fotonya barang biasanya. Bujur. Meskipun dan ini jadi satu kayak budaya lah di daerah kita. Di warung-warung tuh hampir seberatan ada gambar sini. Karena cinta kita terhadap sini luar biasa. Bahkan apalah ulun ada ke daerah-daerah ke 7 Kalimantan Tengah. Itu mereka yang berbeda agama pun memajang foto beliau. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya Allah Jalulun, Masya Allah, luar biasanya beliau tuh. Tapi satu lagi, ya yang namanya kita cinta memang kadang-kadang diungkapkan bagaimana rasa cinta tersebut. Dan bagian dari cinta itu biasanya kita kalau kada bertamu memandang barang. Foto sidin barang. Nah, sebab ada sempat wawancara lawan salah satu narasumber yang datang nih dari daerah Jawa Barat. Jadi satu hal ketika Sidin itu datang ke Banjar nih, pas singgah anak makan selalu ada foto Guru Sekumpul dimanapun ya Sidin. Nah itu kayaknya menjadi satu kebiasaan atau karena rasa cinta kita tuh terhadap Sidin. Itu kan ada didapatkan di daerah lain. Ya nangaran kita cinta tuh ya itu Bang. Kalau coba terima telepon dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak Sadap lah, waktu kita hendak habis soalnya. Nah, jadi ulun hendak minta pencerahan Pak Ustadz teh. Jadi ulun kawan akrab Pak Ustadz lah. Kawan akrab di New City. Ulun rancak konsultasi ulun inya. Pada akhirnya inya membelakangi almarhum Guru Sekumpul. Jadi ulun nih sarik Pak Ustadz teh. Betampar aja lagi kada. Tinggi betampar aja lagi kada. Padahal ulun tuh memadahkan tuh sudah. Itu dan sebagainya. Jadi bila ada orang nama anggap enteng almarhum Guru Sekumpul, hati batin ulun tuh sakit banget Pak Ustaz teh. Ulun jakanya kada ada hukum ulun tampar bahadapan. Bisa. Nah, inggih bujur ulun asa bujur. Ada bagagayan ulun jakanya ibarat kada ada hukum tuh nalah. Ulun tampar bahadapan Pak Ustaz teh. Ulun kada mau andu didahului, ulun mendahului. Nah itu Bang, saking sariknya hati ulun tuh. Nah, jadi kalau menurut pian tuh kira-kira kayak apa? Artinya wajar kah ulun yang kayak itu tuh kada kah? Nah, ulun ini kan minta pencerahan juga Pak Ustaz teh lawan pian. Nah, itu aja ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ditanggapi aja. Waktu kita tinggal sedikit nah. Sebelum pada kesimpulan. Baik. Yang namanya cinta kadang akan menutup dari segalanya. Yang kita anggap itu adalah sesuatu yang baik, kada tentu dipandang orang lain itu baik. Cuma kembali lagi kepada kita masing-masing. Semua orang punya pandangan yang berbeda lah. Setiap orang itu memiliki pandangan masing-masing. Dan hidayah Allah itu adalah perkara yang bukan kita yang mengupayakannya, tapi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misal kayak tadi
Diisi kawan yang asalnya cinta tiba-tiba, ya itulah yang namanya manusia. Tidak akan sama kita mencintai orang lain, belum tentu orang lain mencintai. Ya kan, kita sayang lawan pasangan kita, pasti mau kada mau kita akan menjaga pasangan tersebut. Iya. Mengupayakan, bahkan kalaupun ada orang yang menghina, merendahkan, pasti kita akan berupaya. Iya. Tapi kembali lagi dengan sifat yang Allah berikan kepada Syekhuna Sekumpul, yang itu beliau wasiatkan kepada kita, apapun itu mudahkanlah diri kita untuk memaafkan orang lain. Iya. Dan itu yang ada pada beliau. Ya wajarlah manusia kan ada yang samanya, ya kan. Iya. Cuma kembali lagi jangan sampai dengan sebab pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, yang kurang bagus, silaturahmi kita itu terputus. Iya. Kalau masalah beda pandangan, beda pemahaman, itu masing-masing. Ya. Itu masing-masing, dan itu kadang-kadang dipaksakan kita sarumah gini lah. Punya pandangan berbeda. Punya pandangan masing-masing. Mama bemasak nih, asa kurang uyah mak aja. Kada pas saya uyahnya, nah padahal nah tukang masak satu aja. Ya, kan pandangan, apalagi tentang rasa tadi, apalagi tentang pendapat. Nah, tapi kembali lagi selama kita masih hal yang baik terus menerus kita upayakan, insya Allah hal yang mudah pun juga akan kita dapatkan. Amin. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita pandirakan tadi di acara kita Bapandiran hari ini. Baik, silakan berdoa. Silakan. Tak terasa kita sudah di penghujung acara kita. Iya, acara kita. Terasa lah rasanya. Asa kurang bah. Amunnya bagi satu tanggul sekumpul nih kada habisnya Bang. Jadi intinya tuh jangan kadingat bersolawat, minta ridho kuitan dan paguruan. Habis itu banyaki bersabar dan bersyukur. Poinnya lah. Biar Ustaz tambahkan. Kesimpulan mengenai tema kita hari ini, mengenang sosok yang begitu luar biasa, Syekhuna Sekumpul. Mudah-mudahan Allah terus merahmati beliau. Kita menjadikan ini momen yang begitu luar biasa dalam keseharian kita upayakan setidaknya, karena apa yang dikerjakan oleh Syekhuna Sekumpul, Abah Budha Sekumpul, itu kada lain adalah bagian apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasul kita kada pernah bertemu melihat beliau dan mengumpati apa yang beliau kerjakan, mengumpati apa yang beliau sampaikan, itu pun bagian dari hal yang luar biasa. Tapi satu lagi, bahwa upaya yang kita usahakan pasti akan mendapatkan hasil yang begitu indah. Dan usaha itu tidak akan membohongi dari hasil. Ketika kita berusaha dengan sesuatu yang kita inginkan, pasti hasil yang kita inginkan akan kita dapatkan, walaupun terkadang itu lambat, tapi bukan dalam artian itu tidak proses akan waktu menghampiri kita, karena semuanya itu perlu proses waktu, dan waktu adalah miliknya Allah. Kita hanya berupaya dari waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sesuatu yang indah. Iya, bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan kembali dan kita tidak tahu sampai kapan waktu kita. Iya, betul sekali. Ya, baik, luar biasa perbincangan kita hari ini bersama Ustadz Irs. Aduh, agak susah sih, Irsyad Nurrahman. Sudah berhadir pada kesempatan hari ini, dan juga Yudisa. Terima kasih untuk kebersamaannya dan bincang-bincangnya, pasti akan berikan manfaat buat kita semuanya. Dan juga pendengar pemirsa kita di Pro 4 dan Sanak Pro 4 seberataan lah. Terima kasih juga pian-pian yang sudah bergabung tadi di line telepon ataupun yang menyaksikan kita, mendengarkan kita melalui Pro 4 Suara Budaya Banjar. Insya Allah kita bertemu ulang di lain waktu dan kesempatan. Ulun Rinda Rianti, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.